Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Dela dipimpin, silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, ada yang nggak masuk? Ada. Ada. Siapa? Nita. Sakit. Nita kenapa? Sakit. Sakit apa dia? Sakit hati. Sakit hati. Oke. Kita doakan semoga yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan ya, teman-teman. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat proyek ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita mengingat lagi tentang daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada contoh soal, dicoba dulu. 2 menit cukup ya? Oke, silakan. Ayo dicoba dulu. Ini iklan ya Mas Din? Iklan. Sudah ya? Ya, informasi apa yang kita dapat dari soal ini? Informasi apa? Makanan ternak. Ada berapa makanan ternak? 2. Ada 2. Oke. Kemudian, apalagi selain makanan ternak? Daging dan tepung itu apanya? Bahannya, persediaannya. Oke. Bahannya ya, daging dan tepung itu bahannya. Apa dulu yang harus kalian lakukan? Oke. Ya, memisalkan, membentuk model matematikanya terlebih dahulu. Ya. Sudah? Kemudian apa lagi setelah dapat model matematikanya diapakan lagi? Menentukan titik koordinatnya. Lalu setelah titik koordinat ketemu, menggambar grafik. Menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Saya minta 1 orang untuk menyelesaikannya di depan. Lopna, silakan Lopna. Kalau ada cara yang berbeda nanti ditunjukkan bisa. Ada yang lebih tebal spidolnya?
Udah? Bisa dijelaskan dulu? Jadi 6S ini dari tepung 5 kilo daging dan 6 kilo daging. Dagingnya kan 60 kilo. Kalau tepungnya 3 kilo sama kasar, tersedianya 48. Jadi size-nya persamaan 0, Y-nya juga 0. Persamaan 1, daging sama daging sama dengan 10. 5 dibagi 60 sama dengan 12, 6 bagi 60 sama 6 dibagi 10. 6 bagi 60 sama dengan 10. Persamaan 2-nya tepung. 3 dibagi 4, 8, 16. 8 bagi 4, 6. Jadi titik X-nya ada di 12, Y-nya ada di 10, dan X-nya itu ada di 16, Y-nya ada 6. Bagaimana penentuan titiknya? Penentuan titiknya ada yang beda? Oke, kita ingat kembali titik itu. Nah, titik itu gimana? Biasanya, titik itu ada apa? Komponen titik ada apa? Ada X dan ada Y-nya. Oke, kita lihat punya Lopna. Tadi kata Lopna titiknya X-nya 12. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Kenapa X-nya sama dengan 12, Lopna? Y-nya dikemanain? Nah, ini kamu menentukan X-nya sama dengan 12. Y-nya kemana kan? Bagaimana? 60 dibagi 6. Kenapa bisa 60 dibagi 6? Gimana? Kenapa tiba-tiba dapat X-nya sama dengan 12? Itu pertanyaan. Ada yang bisa membantu? Ada yang lebih lengkap? Tolong, siapa? Henny? Oh iya, silakan. Hen. Mungkin menunjukkan titiknya yang lebih lengkap. Itu ada spidolnya. Tulis aja di bawahnya.
Ya, gimana maksudnya ini Henny? Tolong dijelaskan. Kan 5x sama dengan 60, x-nya 60, 60 dibagi 5, 12. Karena yang dicari itu y, jadi 12,0. Oke, ya maksudnya kalau y-nya 0, maka x-nya berapa gitu kan? Sama. Oke. Ya, udah ketemu titiknya 12, 0 ya. Kalau punya Lobna tadi 12 aja. Satunya apa x-nya? Kalau y-nya 10, x-nya berapa? Ya, harus diperjelas. Oke. Sampai sini jelas ya? Udah ya? Ini udah pas. Lah, lalu kemudian menentukan titiknya 12, 0. 12, 0. Oke. Sama ya gambarnya ya. 0, 10, 0, 10, 16, 0, ya, 0, 6. Pas. Kenapa daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah sini? Karena? Kurang dari sama. Oh, karena kurang dari sama dengan? Emang kalau kurang dari sama dengan? Oh ya, karena dia oke. Kurang dari sama dengan ke kiri katanya. Yang lain begitu juga? Ada yang menggunakan uji titik? Ada. Oke, baik, itu cukup. Terima kasih Henny dan Lobna. Silakan kembali. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana langkah-langkah penentuan nilai optimum? Bagaimana kemarin? Oh, dengan titik pojok. Ada lagi? Garis selidik. Oke, itu ya. Nah, kemarin kita sudah menentukan sebuah proyek. Sudah penentuan masalah udah ya? Udah mendesain proyek udah. Kemarin udah menyusun jadwal juga kan? Nah, lalu perkembangan proyeknya bagaimana? Sudah informasi udah dapat? Sudah. Kemudian sudah dibuat langkah-langkah penyelesaiannya? Sudah ya? Semua sudah? Oke. Proyeknya jadi menggunakan kantin di mana? Ada yang di sekolah, ada yang di warung, dekat rumah ya, dekat bedeng. Oke. Nah, hari ini kita akan menguji hasilnya dan nanti mengevaluasi dan membuat laporan penyusunannya ya. Hari ini kita akan berdiskusi itu. Tapi sebelumnya, nah kita ingat kembali hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar tentang program linier. Ini dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti di bidang ekonomi, di bidang industri,
atau perdagangan dan sebagainya. Bidang bisnis, kalian kalau mau buka bisnis harus bisa paham penentuan nilai optimum biar bisnisnya berkembang. Oke, tujuan pembelajaran kita. Saya minta tolong Mastin, tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita. Silakan berdiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, saat diberikan masalah matematika berkaitan dengan program linier, peserta didik dapat menentukan serta menyajikan masalah tersebut ke model matematika dengan benar. Yang kedua, saat diberikan masalah matematika berkaitan dengan program linier, peserta didik dapat menyusun strategi atau tahapan penentuan nilai optimum dengan tepat dan mempresentasikan hasilnya dengan rasa percaya diri. Oke ya, terima kasih Mastin. Jadi itu tujuan kita. Saat diberikan masalah matematika, kalian dapat menyajikan masalahnya ke dalam model matematika. Kemudian dapat mempresentasikan, dapat menentukan nilai optimum dan mempresentasikan hasilnya. Ya. Nah, hari ini kita akan menguji hasil. Nanti silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok proyeknya masing-masing. Silakan. Ini langsung oh udah gitu. Bukunya diambil, LKPD-nya diambil. Ya, Chromebook-nya juga diambil. Oh ya. Boleh dicek dulu Chromebook-nya kalau akunnya masih aktif yang kemarin. Ya, waktu kita 20 menit ya untuk diskusi. Oke, silakan 20 menit. Oh, sinyalnya ya? Bentar. Oke. Hotspotnya udah. Belum. Awas, jangan terlalu pinggir. Cuma di satu meja. Kalau nggak taruh di meja kamu aja biar kelihatan semua. Saya lihat LKPD-nya udah sampai mana proyeknya? Yang sampai kesimpulan. Yang kemarin ada kesalahan udah dibenahi. Harga jualnya tetap oke. Harga beli, ini harga beli ya. Berarti keuntungannya ini teh pucuk 1.000.
Yang Pocari Sweat-nya sama ya. Oke. Model matematikanya langsung dengan keuntungan ini ya, 1 jutanya modal. Ini yang oke. Daya tampungnya 150 ya. Ini apa ini? Ini yang 4X tambah 5Y yang mana? Harga beli. Oh ya, harga beli. Oh, sudah disederhanakan. Oh. Kemudian sudah ini titik. Oh, ini mencari titik. Oke. Ya. Kemudian kita uji titik pojok. Ada 2 titik. Titik 150,0. Dan 0,1. Di mana itu? 150,0 yang mana? 150,0 Itu. 0,0. Oh ya. Fungsi sebentar. Kalian tadi fungsi tujuannya yang mana sih? Fungsi tujuannya mana? Wah, kenapa dia rugi? Kantinnya rugi berarti. Oh, kantinnya rugi berarti. Kantinnya rugi. Modalnya 1 juta. Daya tampung showcase-nya tidak mencukupi. Kalau kalian cari di titik-titik sini, apakah dia rugi juga? Di dalamnya. Di sini. Coba menggunakan GeoGebra di sini bisa mencari titik di sini apa yang tepat. Udah jadi kesimpulannya. Maksudnya diuji di sini. Diuji di sini. Oh, ini. Oh, ini ya. Ini kan kalau 100 ke 4X tambah 5Y. Titiknya Bu, titik. Oh, ini dari himpunan penyelesaian. Maksudnya menentukan nilai optimumnya. Oh, ini untung nih. Ini 1.080.000. Kalau misalnya dia ditambah untuk kantin itu ditambah daya tampung. Berarti pakai apa titiknya? Titik 0,180. Di mana itu? Nah, itu maksudnya Tulis. di mana titiknya? Paparan juga Bu. Iya, iyalah. Sekitar sini. Oh, di sini. 150 kemudian 180. Maka daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Ini udah di luar garis. Gimana? Coba dicek. Dicek dulu coba. Ini dicek dulu di GeoGebra. Ya? Ya, siswa BB disuruh ke kantor Bu, untuk buat ngumpulin yang itu. Oh ya, silakan. Silakan. 1 orang aja. Ya. Bagaimana hasilnya? Keuntungannya ada? Nah, coba lihat keuntungan maksimum. Hasil jualnya. Kenapa keuntungan maksimumnya dikurang ini? Ini diedit coba. Itu nggak bisa kah? Oh iya ya. Yang mana yang Kan ini hasil jual maksimalnya ini. Hasil penjualan maksimal, ini hasil penjualan minimum. Begini. Nah, yang banyak hasil jualannya mana? Yang kira-kira untung yang mana? Yang 1.050.000 atau 630.000? 1.050.000. Nah, 1.050.000. Jadi kalian ambil yang 1.050.000, baru ditulislah keuntungan maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum. Keuntungan itu apa sih? Untung itu apa? Bagaimana kalian menentukan untung? Bagaimana, Armanda?
Menentukan keuntungan gimana? Kalian kejualan nih. Iya. Misal modalnya modalnya 100.000. Lalu habis jualan, lalu uangnya yang terkumpul 150.000. Untungnya berapa? 50. 50.000. Dari mana dapat untung 50.000? Kurang. Apanya yang dikurang? Dari harga beli, harga jual yang Nah, dari hasil penjualan dikurang dengan modal. Nah, sama ini juga hasil penjualannya 1.050.000 dikurang dengan modal. Oh, berarti itu dikurang 1 juta, Tin. Ini yang digabung. Hah? Yang mana? Itu kan titik pojoknya. Itu kan masih menguji uji titik pojok. Oh, berarti keuntungan minimumnya nggak usah dihitung, Bu. Enggak, mana ada keuntungan ini? Kalau ini hasil penjualan. Hasil penjualannya 630.000. Itu untung apa rugi? Rugi. Oh, berarti nggak usah dihitung berarti. Ini diganti Kan tujuannya apa tadi tujuannya? cari untung. Mencari untung. Tapi berarti yang ini benar aja. Itu uji titik pojoknya. Iya. 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 Yang 1.050.000 titiknya yang mana? Oh, yang ini. 210,0. 210,0 kenapa di sini? Ini hasilnya 1.050.000. Kok di sini hasilnya 630.000? Ini dan gambar ini beda. Kenapa? Oh, berarti titiknya satunya aja nih. Enggak, titiknya memang 2 ini. Ini kan untuk uji titik pojok. Apakah dia nanti hasilnya maksimum atau minimum? Nah, kalian udah ketemu. Yang ini maksimum kan dia 1.050.000. Titik yang ini minimum 630. Kok? Nah, udah ketemu. Jadi kalian kalau lihat ini pakai yang mana titiknya? Yang ini kan, karena dia maksimum 210,0 kan? Nah, 210. Coba lihat yang kalian tulis di sini titik pojok, ini sama yang ini beda. Oh iya, soalnya ini nentuin harga beli. Ini nggak perlu loh harga beli. Oh, jadi dia Maka modalnya, oh ini harga beli ininya ya? iya 3.000. Apa nggak perlu? Oh, harga beli 210. Ini 3.000 ini harga beli ya? Iya, harga belinya 3.000. Oh iya ya, boleh. Oh, itu maksudnya. Ya, jadi tapi di sini tulisan iya, Bu. Oh iya. Oh, oke, itu maksudnya. Iya, paham betul aja berarti. Berarti ini benerannya nggak apa-apa. Iya, saya pikir tadi kamu ngurangi ini dengan hasil ini karena saya lihat sama hasil penjualan. Jadi bener aja. Oh iya, benar aja. Ya. Oke, tinggal nanti dijelasin aja ya. Gimana ini? Coba Itu untuk di masalahnya diganti loh, Bu. Ganti tadi. modelnya, fungsi kendalanya X tambah Y, berarti ini daya tampungnya 170. Modalnya 1 juta. Oh, ini sudah disederhanakan. Ya. Oh, dari sini ya. Oke. Batas non negatif, kemudian titik. Ini titiknya X-nya 0, Y-nya 500. Berarti titiknya 0,500, yang satunya titiknya 33,3. oh ya. Kemudian yang pertidaksamaan kedua, kalau menguji titik itu ininya pakai sama dengan. Kalau menguji titik. Yang ini loh. Nah, ini tuh pakai sama dengan kalau uji titik. Ya. Lalu daerah himpunan penyelesaiannya di situ ya. Coba lihat hasil keuntungannya.
Ini apa ini? 5.000 sama 3.000 ini apa? Harga jualnya Harga jual. buat nentuin titik objektifnya. Agak bukan titik tapi fungsi. Fungsi objektif. Atau kalian langsung aja membuatnya ini fungsi titik objektif. Ini harga jual ya, harga jual. Keuntungan itu untuk fungsi objektif itu nanti kalian misalkan kalian pakai ini boleh. Tapi pakai keuntungan langsung juga boleh. Jadi nggak perlu lagi membuatnya seperti ini. Paham nggak maksudnya? Jadi langsung Misalkan keuntungannya berapa? 1.000 ya? iya 2.000 sama 1.000. Oh 2.000 sama 1.000. Ini 2.000, ini 1.000. Nah ini fungsinya, nah kan berubah kan fungsi objektifnya di sini kalian. Harusnya kan menggunakan ini tetap. Tapi kalau kalian buat fungsinya pakai keuntungan, nah itu nanti langsung ke sini, langsung yang ini. Jadi nanti di sini, jadi yang ini bisa dihilangkan, diganti di bawah sini. Fungsi objektif sama dengan, nah apa itu? Berarti 2.000x ditambah 3.000y, gitu. 1.000 ya. Berarti nggak apa-apa pakai titik ini aja. Boleh pakai titik itu. Udah kan, udah ketemu keuntungannya yang besar yang mana? 170 dengan 0. Berarti keuntungannya 340.000. Oke. Nah, sekarang coba kalian uji, kalian uji dengan titik yang ada di sini coba. Oh, sudah. Bagaimana hasilnya? Titiknya apa? 150. Kalian ambil titik apa yang ada di sini? 150. Oh, maksud saya titik yang ada di dalam garis. Yang kena garisnya ini. Nah, coba pakai GeoGebra. Kalian cari titik yang di dalam garisnya ini. Nah, bagaimana hasil penjualannya? Oke, dicoba dulu ya. Ini bagaimana? Yang 180 tadi nggak kami masukin ke tabel itu karena hanya saran. Oh iya. Saran untuk ada Oh. bukan masuk ke dalam karena dari awal daya tampungnya cuma 150, jadi kami sekelompok menyarankan untuk kantin agar menambah jumlah botolnya. Oh gitu. Oke, boleh. Ya. Gimana? Nggak ada kah? Ada, tapi nge-lag gitu loh, Bu. Nge-lag. Coba di coba tekankan P-nya. Oh iya. Sudah diunduh. Maksud saya mau tapi bisa aja sih. Apa sinyal? Sinyal seperti. Oh ya sinyal ini. Kalau udah diunduh bisa bukanya nggak? Ini sinyal ini. Karena dia pakai sinyal. Tapi punya yang lain bukan? Iya kah? Iya tuh. Lancar-lancar aja. Nah. Yang ini nge-lag juga nggak? Maksudnya lama juga nggak sinyalnya? Oh lama juga. Tapi nge-lag nggak? Kalau di download nggak ini. Kalau punya kalian di download, tapi kalau di download nggak ada lagi yang animasinya itu.
Oh itu punya Nah, itu bisa. Ini terlihat di ini sinyalnya oke aja. Sudah kesimpulannya? Coba gimana ya? Keuntungan maksimum yang akan diperoleh 150.000. Lalu untuk mencapai keuntungan maksimum tersebut. oh, oke. Oh ya. Oke. Sudah ya ini ya? Tinggal digambar. Hah? Ada gambar botol. Gak ada gambar botolnya? Iya. Ini botolnya? Bukan? Bukan. Oh, kirain ini botolnya disiapin buat ini. Enggak. Ya? Masuk ke kantor. Boleh, boleh. Sudah kah? Gimana tadi? Kalian uji titiknya? Udah? Udah pakai 100. Maksudnya kalau nguji titik yang untuk optimum itu yang di garisnya ini, yang kena garisnya, Ah berarti 100 sama 50 aja dia. 100 sama 50. yang 100 0 150 kan udah kan? Nah, coba uji di sini, di titik yang ini. 50 100. Coba berapa hasilnya? titik 150. 50 sama 100, X-nya 50. Nah, lalu diuji juga yang di sini coba. Hasilnya bagaimana? Nanti bisa untuk saran untuk kantin. Ada lagi Kak Sudah. yang mau dicatat? Ini yang kemarin mana coba? 200, daya tampungnya 1 juta. Ini keuntungannya ya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya yang mana? Oh, harga jualnya di informasi. Harga jualnya 5.000 sama 7.000. Oh iya. Berarti keuntungannya 2.000. Iya Bu. Oke, lalu daerahnya Tapi dia merugi. rugi. Kenapa? Coba dihitung dulu coba. Di presentasinya udah? Hasil kanvanya. Ini pakai akunya tapi nggak bisa masuk. Pakai HP-nya coba. Tapi udah ada di Canva. Oke, coba digunakan HP-nya. Coba ambil apinya. Saya pakai cara ini sudah 10%. Enggak. Ini kan udah ada titiknya. Ini udah ada titiknya di sini. Titik pojoknya di mana? Uji titik pojok. Belum. Belum ditulis di sini. Nah, ditulis dulu coba. Ada yang nulis uji titik pojok coba. Biar Bu. Yang mana ini kah? Uji titik pojoknya? Iya, Bu. Nah, coba ditulis dulu di sini. Ayo. Ini yang kutulis. Tulis. Disalin dulu ke sininya. Kalau udah. Mana penggaris? Ini udah uji titik pojoknya 200 0. Langsung buat aja Kak. Ntar dulu. Ini 200 0, ini 0 200. Ini kok ada 2? Ini yang salah. Tapi hasilnya sama. Ya, Berarti dia aku buat 2 Bu. Ini yang sama ini kan sama aja Bu. ya. Jadi dia Ya, kita akan melanjutkan presentasi. Untuk presentasi dari kelompok berapa ini? Yang siap dulu boleh.
Oh, kelompoknya Mastin. Oke, silakan Mastin. Pakai ini berarti ya. Ini yang ada. Sudah dikirim kan? Sudah. Kelompok berapa? 5. Yang mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini mencari informasi dari Bedeng, dari warung Bedeng G, Blok E, Mustika Sembulu 1. Rancangan langkah-langkah penyelesaian yang pertama, menanyakan harga jual, harga beli, dan daya tampung dan modal kepada penjaga atau pemilik warung tersebut. Setelah kami menanyakan, diperolehlah di warung Bu Naila menjual 2 jenis minuman berbeda, yaitu minuman le mineral yang kecil dan Milko. Minuman le mineral 330 ml dengan harga jual 3.000 dan harga beli 2.000, dan minuman Milko dengan harga jual 5.000 dan harga beli 3.000. Daya tampung sebanyak 210 botol dan modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta. Setelah itu kita menentukan model matematika, fungsi tujuan, dan grafik. Kita tentukan dulu model matematikanya. Di jenis minuman ada Milko, le mineral, dan ada modal atau kapasitas. Harga belinya Milko 3.000, harga beli le mineral 2.000, dan modalnya 1 juta. Banyak botol Milko dimisalkan X, le mineral Y, dan banyak botolnya 210. Fungsi objektif 5.000 X dan 3.000 Y. Fungsi kendala 3.000 X ditambah 2.000 Y kurang dari atau sama dengan 1 juta, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 210, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Uji titik yang pertama, 3X ditambah 2Y kurang dari 1.000, X sama dengan 333, Y sama dengan 500. Yang kedua, X plus Y kurang dari atau sama dengan 210, X sama dengan 210, Y 210. Fungsi objektifnya 5.000 X ditambah 3.000 Y. Lalu menentukan titik pojoknya. Yang pertama ada yang A 210,0, fungsi objektif 5.000 X plus 2.000 Y-nya ada 5.000, buka kurung 210 ditambah 3.000, buka kurung 0, sama dengan 1.050.000. Yang B 0,210, 5.000, buka kurung 0 ditambah 3.000, buka kurung 210, sama dengan 630. Titik pojok yang kedua ini mencari harga belinya. Harga belinya 3.000 X plus 2.000 Y.
210,0 3.000 buka kurung 210 ditambah 2.000 buka kurung 0 sama dengan 630.000. Yang kedua 0,210 3.000 buka kurung 0 ditambah 2.000 buka kurung 210 sama dengan 420. Jadi hasil jual maksimal yang diperoleh Bu Naila adalah 1.050.000. Sedangkan hasil jual minimumnya yang diperoleh Bu Naila sebesar 630.000. Di sini kita menentukan keuntungan maksimumnya. Jadi keuntungan maksimumnya 1.050.000 itu dikurang dengan hasil minimumnya 630.000. Jadi keuntungan maksimumnya 420. Keuntungan minimumnya 630 dikurang dengan 420 sama dengan 210.000. Kesimpulannya akan dibacakan. Jadi kesimpulannya yaitu keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Naila adalah 420.000, sedangkan keuntungan minimumnya yang diperoleh Bu Naila adalah 210.000. Sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu. Lihat lagi slide-nya yang ada grafiknya. Ini bisa. Oh, ini model matematikanya. Enggak, Ya ini. Yang tadi. Ya, silakan yang ada mau ditanggapi. Kelihatan dari sini. Reva silakan. Berdiri Reva biar terlihat. Yang nyari. Saya mau bertanya, itu 1.050.000 itu proses dapatnya dari mana? Saya kayaknya pas lihat slide-nya kayak nggak ada gitu. Pas di situ jadi ada, itu dapat dari mana? dari Ya, 1.050.000 itu keuntungan dari hasil jual. yang nyaring gimana? Nggak kedengeran di sini suaramu. 1.050.000 itu dapatnya dari hasil jual keuntungannya yang jual botol itu. Cara nyarinya kayak Prosesnya, cara carinya. Kalau nggak salah yang titik pojok itu 5.210 ditambah 3.000 0 sampai dengan 1.050.000. Bagaimana? Ada di atas itu katanya. Itu yang digambar itu ya? Iya. Di gambar slide itu. Fungsi Yang di objektif kertas itu. tulisan foto. Ada itu prosesnya. Gimana? Kelihatan? Oh. Itu harga minimumnya. Hasil minimum. Hasil minimumnya. Itu ada tulis hasil Kan jual ada minimum. 2. Kenapa? Oke. Ada lagi? Hasil penjualan maksimal. Hasil penjualan. Jadi punyanya kelompok 5 ini mereka nyari hasil penjualan dulu. Baru nyari keuntungan. Hasil penjualannya itu 1.050.000 untuk yang maksimalnya, yang minimumnya 630. 630.000. Prosesnya yang di sana saya lihat ada. Nah, ya itu. Kemudian ini 630.000 yang bawah ini coba dijelasin ini apa ini? Dijelasin dulu. Keuntungan maksimumnya, Pak. Yang ini, yang di bawah ini. Titik pojok yang ada. Harga beli. Oh, itu ada. Oh, jadi punyanya kelompok 5 ini, mereka cari hasil penjualan, lalu mereka cari lagi harga beli. Harga belinya.
Jadi baru nyari keuntungannya dari hasil penjualan dikurang ini nih punyanya nih. Dari hasil penjualan punya mereka. Lalu di sini mereka cari dulu harga belinya. Kalau sebotol itu segitu harga belinya menggunakan modal 630.000. Jadi di 1 juta itu modalnya nggak dipakai semua gitu maksudnya mereka. Ya, 630.000. Ya, begitu kan? Iya, Bu. Ya, tadi saya juga lihat ini agak berbeda. Kalau yang punya kalian bagaimana? Langsung keuntungan begitu? Ya, langsung keuntungan. Nah, berarti punya ini untungnya 420.000 ya. Berarti kalian menyarankan ke kantinnya menggunakan 210,0. Berarti 210 itu untuk apa? Itu Minuman apa? mineral. Le mineral. Berarti isi kulkasnya le mineral semua. Dua-duanya, Bu. 210 itu digabung gitu loh, Bu. Campur. Loh, kalau dicampur nanti titiknya beda lagi. Kalau dicampur. Itu kan 210,0 berarti le mineralnya 210, nolnya nol. 210 itu berarti milknya. Oh gitu. Milkunya. Oh ya, oke. Cukup? Jelas? Ya, mereka sudah punya saran untuk kantin. Gitu ya. Ya, silakan cukup untuk kelompok 5, silakan ditutup. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Waalaikumsalam. Ya. Bagus sekali untuk kelompok 5. Jadi ada pandangan berbeda buat kantin di Bedeng. Bedeng ya tadi ya? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompoknya siapa? Reva ya? Kelompok Reva. Oke, silakan. Oke. Yang mana punyanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang akan dibacakan oleh Repa. Baik, langsung saja ke bagian informasinya ya. Informasi ini kami dapatkan berdasarkan salah satu warung di Bedeng N, MS2, yaitu Las Segar dengan harga beli Rp5.000 dan harga jualnya Rp6.000. Dan teh kotak dengan harga beli Rp6.000 dan harga jual Rp7.000. Di sini memiliki modal sebesar Rp1 juta dan daya tampung showcase-nya adalah 150. Baik, dari informasi tersebut dapat dibuat tabel seperti ini. Dan untuk keuntungannya itu didapatkan dari harga jual dikurangi harga beli. Dan didapat 1.000 dan 1.000. Dari tabel tersebut, maka akan didapatkan fungsi kendala seperti ini, yaitu 5.000X ditambah 6.000Y lebih kecil atau sama dengan 1 juta, X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 150, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya yaitu diambil dari keuntungannya yaitu 1.000X dan 1.000Y.
Dan untuk menentukan titik koordinatnya, maka akan didapatkan titik seperti ini. Dan untuk persamaan yang X ditambah Y sama dengan 150 akan didapatkan seperti ini. Untuk menggambar grafiknya didapatkan seperti ini dan daerah himpunan penyelesaiannya terdapat di sini. Kita bisa juga menggunakan metode uji titik. Di sini kami mencoba mengambil titik 30 dan 100. 30 X-nya 30 dan Y-nya 100. Jadi X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 150. Jadinya benar, karena 30 ditambah 100 itu 130. Lebih kecil daripada 150. Maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Dan untuk menentukan nilai optimumnya, di sini kami menggunakan metode titik pojok. Titik pojoknya yang berwarna merah, yaitu terletak pada 150,0 dan 150 dan 0,150. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi objektif, yaitu yang fungsi objektifnya adalah 1000X ditambah 1000Y. Maka akan menjadi 1000 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0 adalah 150.000. Dan untuk yang B, 1000 dikali 0 ditambah 1000 dikali 150 sama dengan 150. Jadi hasilnya sama saja. Maka kesimpulan dari hasil yang kami dapatkan tadi akan dibacakan oleh Darni. Jadi, keuntungan maksimum yang akan diperoleh penjaga kantin adalah 150.000. Untuk mencapai keuntungan maksimum tersebut, penjaga kantin bisa meletakkan 150 las segar saja dan tidak ada teh kotak. Opsi lainnya, penjaga kantin bisa juga meletakkan 150 teh kotak dan tidak ada las segar. Dan ada cara lain juga, yaitu bisa meletakkan 100 las segar dan 50 teh kotak atau 50 las segar dan 100 teh kotak dengan cara menambahkan titik uji pada sepanjang garis yang menghubungkan titik pojok. Sudah? Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau menanggapi terlebih dahulu. Mereka punya berapa opsi tadi? Coba dilihat. Wah, ada banyak opsi untuk penjaga kantin. Bagus. Kesimpulan aja, kesimpulan. 4 ya, ada 4 opsi. Ada banyak penyelesaian berarti di grafiknya kalau banyak opsi begini. Bagaimana? Ada yang seperti ini nggak hasil punya kalian? Nggak ada. Berarti punya kalian 1 titik aja gitu. Ya, iya. Kalau punyanya mereka banyak opsi. Kalau kamu jadi penjual kantin akan pilih yang mana? Yang 1, 2, 3, 4? Yang ketiga. Siapa yang ngomong ketiga tadi? Dela. Dela, kamu pilih yang mana Dela? Yang 100 dan 50 teh kotak. 100 lis segar itu mana? Oh, yang keempat. Yang keempat 100 las segar dan 50 teh kotak. Atau 50 las segar dan 100 teh kotak. Keuntungan sama ya? Sama. Nah, keuntungannya sama. Mungkin kalau saya jadi penjual juga akan begitu. Ya, biar ada variasinya. Betul sekali. Oke. Ada yang mau ditanggapin lagi? Jelas. Oh, jelas. Baik, terima kasih. Cukup. Ini bagus sekali. Terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali.
Kita punya banyak opsi untuk penjual kantin seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Ini duduknya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh ini. Oh bukan. Baru ya? Ini. Ya silakan dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan Della dan Elisa. Baik, di sini dapat kalian lihat informasinya. Informasi yang kami peroleh yaitu dari kantin SMA Swasta Bina Bangsa 01. Ini ada teh pucuk dan Pocari Sweat. Harga jual teh pucuk adalah 5.000, harga jual Pocari Sweat adalah 6.000, harga beli teh pucuk 4.000, harga beli Pocari Sweat 5.000, daya tampung showcase-nya 150 botol, dan modal yang dimiliki kantin adalah 1 juta. Next. Baiklah, sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, kita bacakan dulu ini. Di kantin sekolah menjual minuman dingin dengan showcase. Mereka ingin menjual teh pucuk dan Pocari Sweat, dan mereka membeli keduanya seharga seharga 4.000 dan 5.000. Mereka memiliki modal 1 juta jika harga jual masing-masing adalah 5.000 dan 6.000, sedangkan showcase-nya hanya dapat menyimpan 150 botol. Berapakah keuntungan dan maksimum yang diperoleh kantin? Next. Di sini kita misalkan dulu, minum teh pucuknya X, Pocari Sweat-nya Y. Muatannya 150. Harga beli teh pucuknya 4.000 dan harga beli Pocari Sweat-nya 5.000. Keuntungannya 1.000 dan F sama dengan X, Y. Next. Model matematikanya. Di sini langsung saja ke fungsi kendala. X tambah Y kurang dari sama dengan 150. 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.000. X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Seharusnya ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maaf, ada sedikit kesalahan. Oke, lanjut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 150, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Titik Y sama dengan 0,150, titik X sama dengan 150,0. 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.000. Di sini kita mencari titik Y dengan cara 5Y dibagi dengan 1.000 sama dengan 200. Kemudian mencari titik X-nya, Y sama dengan 0, 4X sama dengan 1.000, X sama dengan 1.000 dibagi 4 adalah 150. Jadi titik X yang kita peroleh adalah 250,0. Next. Nah, di sini menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kalian perhatikan, ini akan dijelaskan oleh Elisa. X ditambah Y kurang lebih sama dengan 150, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi titik Y yaitu 0,150 dan titik X 50,0. Jadi langsung titik yang garis yang kedua yaitu 4X ditambah 5Y kurang lebih sama dengan 1.000. Titik X-nya yaitu sama dengan 0, 5Y sama dengan 1.000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi 0,200. 4
4X sama dengan 1000. 1000 dibagi 4 sama dengan 250, jadi 250,0. Kemudian ketiga, menentukan titik pojok atau nilai optimum. Titik pojok A yaitu 150,0, fungsi tujuan atau objektifnya yaitu 5000x ditambah 6000y. 5000 dikali 150 ditambah 6000 dikali 0 hasilnya adalah 750. Titik B yaitu 0,150, 5000 dikali 0 ditambah 6000 dikali 150 hasilnya adalah 900.000. Next. Nah, jadi modalnya 1 juta nih. Hasil yang diperoleh titik Y adalah 750 dan titik X adalah 900. Jadi di sini rugi ya, tidak balik modal. Next. Ya. Belum sampai kesimpulan. Jadi jangan salah paham dulu ya. Lanjut ke ini daerah himpunan penyelesaiannya, kita uji dulu titiknya nih. Benar apa salah di posisi ini. Nah, kalian perhatikan di sini semuanya. Apa yang pertama, kita uji titik 100 dan 100x dan 100y. Perhatikan di sini. 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 1000. 4 dikali 100 ditambah 5 dikali 100 kurang dari sama dengan 1000. 400 ditambah 500 kurang dari sama dengan 1000. 900 kurang dari sama dengan 1000. Jadi titik ini benar ya. Kemudian uji titik lainnya pada titik 50 dan 100. Lihat di sini. Di sini ada 4000 dikali 100 ditambah 5000 dikali 50 kurang dari sama dengan 1 juta. 400.000 ditambah 250.000 kurang dari sama dengan 1 juta. 650 kurang dari sama dengan 1 juta. Ini maaf, seharusnya 1 juta. Jadi ini titik yang 100,50 benar. Kemudian yang keduanya 4.000. Suaranya bisa dikecilkan sebentar. 4.000 dikali 50 ditambah 5.000 dikali 100 kurang dari sama dengan 1 juta. 200.000 ditambah 500.000 sama dengan 700.000. Kurang dari sama dengan 1 juta adalah benar. Lanjut ke kesimpulan. Nah, lihat di sini kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami paparkan ialah sebagai berikut. Kantin mengalami kerugian 100.000 karena tidak balik modalnya. Modal kantin adalah 1 juta. Keuntungan dari penjualan 100 botol teh pucuk dan 5 botol Pocari Sweat hanya 900 dan 750. Sehingga hal yang harus dilakukan oleh penjualnya adalah menambah lagi jumlah penjualan Pocari Sweat ataupun teh pucuk agar keuntungan yang didapat lebih dari modal yang dikeluarkan. Apabila kantin menambah 80 botol teh pucuk dan 100 botol Pocari Sweat, maka keuntungan yang diperoleh adalah 1.080.000 sehingga balik modal dan tidak mengalami kerugian. Saran dari kelompok kami untuk kantin SMA Swasta Bina Bangsa 01 adalah menambah daya tampung showcase-nya menjadi 180.000. Jadi 5.000 dikali 0. Anggapnya nih titiknya jadi yang awalnya 150 menjadi 180 yaitu 5.000 dikali 0 ditambah 6.000 dikali 180 sama dengan 1.080.000. Jadi sedangkan dengan menambah daya tampungnya 180 menjadi untung untuk kantin. Itu saran dari kelompok kami. Sekian dari kami. Apakah ada yang kurang jelas? Silakan yang mau menanggapi. Wah, ini ada berbeda nih. Rugi. Kalau yang lain apakah ada yang rugi juga atau untung semua? Untung semua. Wah, berarti ini belum maksimum nih. Yang ini bagaimana? Perlu kita cek dulu lagi? Perlu ya? Coba kita cek lagi ya. Yuk, kita cek lagi yuk. Kita lihat dulu yang rugi tadi ya. Gimana? Mana tadi? Katanya rugi. Kok bisa rugi ya? Kenapa bisa rugi?
Modalnya 1 juta. Oke. Nah, coba ke fungsi objektif. Model yang kalian buat. Model. Di sini ada informasi fungsi objektif, belum ada? Lagi ke depan lagi. Nah, ini. Di sana sudah menuliskan fxy-nya 1000 untuk x. Kenapa? Ini udah fungsi objektif apa bukan? Ini sudah menuliskan fxy. Oh, belum. Jadi nggak pakai ini, fungsi objektifnya. Pakai tapi di selanjutnya. Gimana? Coba kalau fungsi objektifnya ini, fungsi tujuannya ini. Coba kita cek. Kalian tadi ke 1000 ya. Tulis dulu fxy sama dengan, kita uji ya, kita uji. Mungkin ada yang bagaimana nanti kita temukannya. Sama dengan 1000x tambah 1000y. Fungsi tujuan sama dengan 1000x tambah 1000y. Nah, tolong ke slide yang ada fungsi objektif. Ke fungsi, ke belakang. Terus. Nah, ini. Kalau di sana fungsi tujuannya pakai 5000x tambah 6000y. Itu apa? Itu harga jual. Oke, sekarang kita coba pakai ini. Titik pojoknya itu, yang A. Tolong diperhatikan ya, kita lihat bedanya. Kalau ada yang mau ngasih masukan, silakan. Kira-kira di mana ini posisi dia ruginya? Harus kita tolong. Kasihan kan kantinnya rugi. Kalian kalau mau jualan maunya untung apa rugi? Untung. Gimana? 150.000. Nah, di sini kalau kita kalau kelompok 2 ya. Kalau kelompok 2 pakai fungsi tujuannya yang itu, keuntungan, untungnya 150.000. Ya enggak? Ya, tapi di sana kalau pakai harga jual, hasil penjualannya 750.000. Apakah semua modal itu terpakai? 1 juta? Tidak. Nah, sekarang coba dicek modalnya. Modalnya kalau 150,0 modalnya habis berapa? Modalnya berapa? Kita lihat modal. Bukan modal. Harga beli. Nah, coba 4.000 dan 5.000. Nah, coba dibuat 4.000x dan 5.000y. Apa tadi? X-nya apa? Teh ya? Betul? Nah, sekarang masukkan titiknya yang tadi 150 dengan 0 tadi. Ya, oke, ke fungsi tujuan, ke fungsi objektif. Berapa hasilnya? 600.000. Oke, harga belinya berarti 600.000 untuk membeli 150 itu ya, 600.000. Jadi untung apa rugi dia? Untung. Berapa untungnya? 400. Loh, 400? Enggak, maksudnya dia di sana 750.000. Harga hasil penjualannya 750.000. Kalau menjual 150 teh, 0 Pocari Sweat, hasil penjualannya 750.000. Harga belinya 600.000. Untungnya bener nggak? Pas. Oke, berarti ada yang salah di mana tadi? Nah, iya juga. Berarti modal 1 jutanya terpakai semua apa enggak? Enggak. Berarti yang masih ada kembalian. Kita cek yang titik kedua. Kita cek titik B. Udah kelihatan, ternyata untung. Untungnya 150. Jadi gimana? Gimana yang lain? Memahami maksudnya enggak? Jadi
di sana kan hasil penjualannya 750.000. Kalau pakai titik yang ini ya, yang A ya. 150 teh kotak dan 0 Pocari Sweat. Hasil penjualannya 750.000. Sekarang pertanyaannya, apakah modal 1 juta itu terpakai semua untuk yang A? Tidak. Masih ada modalnya kan yang tersisa. Nah, setelah kita cek di yang ini, ternyata yang terpakai modalnya baru 600.000 dan keuntungannya diperoleh 150.000. Bagaimana kelompok 2? Bisa dikoreksi ya? Oke. Bisa dijelaskan kembali? Jadi, hasil koreksinya? Mati lampu ya? Oke, bisa dijelaskan kembali hasil koreksinya? Nggak apa-apa? Silakan. Nah, ini jika diuji dengan titik pojok A yang 150,0, hasil yang diperoleh sebagai berikut. Ini kita masukkan harga belinya ya. 4.000 X ditambah 5.000 Y, 4.000 dikali 150 ditambah 5.000 dikali 0. Hasil yang didapatkan adalah 600.000. Berarti keuntungan yang didapatkan adalah 150.000. Untuk titik A. Kemudian dijelaskan juga untuk titik B. Oh iya. Sampai sini apakah paham? Paham lah. Oke, cukup. Oke, saya sini. Oke, sekian dari kelompok 2 kami. Maaf atas kekeliruannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, kita jadi tahu ya, dari kelompok 2, kita jadi tahu apa masalahnya. Dan sudah kita selesaikan tadi ya, kelompok 2. Bisa diperbaiki ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kelompok 8. Ya, kelompok 8 silakan. Kelompok 8 ini, mana ya? Ini ya? Silakan. Oh, ini. Silakan dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dinar. Ya, oke, baik. Sebelumnya kami mendapatkan sumber informasi minuman ini di bedeng terdekat. Terdapat 2 jenis minuman yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Aqua dan Maison. Aqua dengan harga beli 4.000 dan Maison dengan harga beli 6.000. Nah, dengan harga jual Aqua 5.000 dan harga jual Maison 7.000. Langsung. Nah, dari sini kita menemukan model matematika, yaitu diketahui harga belinya 4.000 X tambah 6.000 Y kurang dari 1 juta. Dan daya tampungnya X tambah Y kurang dari 210. Fungsi objektifnya 1000 dan 1000X dan 1000Y. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan titik koordinat. Yang tadi. Nah, menyederhanakan dari yang harga beli tadi ada 4.000 dan 6.000. Jadi kita mendapat sederhanakannya menjadi 4X dan 6Y kurang dari 1000
dan ditemukan titik Y sama dengan 0,106,66 dan X-nya 250.0. Langsung. Nah, selanjutnya titik pojok. Nah, kita lihat di sini kita masukkan 210 dikalikan 1000 sama dengan 210.000 dan di titik X 250 dikalikan 1000 sama dengan 250.000 dan 130 dikali 130,80 130 dikali 1000 80 dikali 1000 mendapatkan hasil 210.000. Nah, satunya lagi ke bawah. Ditemukan uji titiknya sebagai berikut ini. Nah, langsung naik ke atas. Nah, jadi maka keuntungan maksimumnya adalah 250.000 dan keuntungan minimumnya adalah 210.000. Kesimpulan. Maka kesimpulan keuntungan maksimum yang dapat dalam menjual minuman di warung sebesar 250.000 dan keuntungan minimum 210.000. Kesimpulan ini didapatkan dari uji coba yang telah dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ditanyakan. Ini berbeda grafiknya dari yang tadi kita yang udah beberapa kelompok tadi, beda ya. Yang ini ada titik potong. Grafiknya ada titik potongnya. Bagaimana? Ada yang mau ditanggapin? Ada? Kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Oke, di sana ada 250.000 keuntungan maksimum. Ini apa? Isinya apa? Isinya hanya aqua dan hanya aqua aja. Ya. Oh, iya. Kemudian kalau yang minimum? Kalau yang minimum itu ada aqua dan maisonnya. Ada aqua dan ada maisonnya. Oh, kalau titik yang potong itu ada aqua dan maison ya? Iya. 210 untungnya. Oke, ya. Jadi solusi untuk kantin mengisinya gimana? Kalau mau semuanya ada, tapi untungnya dikit, yaitu dengan mengambilkan di minimumnya. Ada yang milku. Milkunya berapa? Milku. Ada aquanya 130 dan maisonnya 80. Oh. Kalau Tapi, mau untung jadi aquanya aja kalau semua. mau untung maksimum? Ya. Aquanya semua 250. Nah, itu kalau mau untung. Oh. Oke. Sip. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Kita cukupkan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih untuk kelompok 8. Nah, ini grafiknya berbeda dari yang lain. Jadi nanti kasih solusi buat kantin, ditunjukkan kalau mau untung maksimum isi showcase-nya berapa gitu ya. Kalau mau, tapi kalau mau yang ada dua-duanya pakainya yang ini gimana gitu. Nanti kantin yang memutuskan mau mengisi showcase-nya yang mana, gitu ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Terakhir ya, kita lanjutkan untuk membuat kesimpulan. Siapkan buku catatannya, kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, apa langkah-langkah penentuan nilai optimum? Silakan ditulis. Yang satu, apa? Oke, membuat model matematika. Silakan ditulis. Penentuan langkah-langkah nilai optimum pada program linear. 1. Ya, ditulis langsung. Membuat model matematika. Oke.
Dua? Yang kedua? Kenapa? Mencari titik koordinat. Oke, yang kedua, mencari titik koordinat. Dengan cara apa mencari titik koordinat? Mengubah pertidaksamaan ke persamaan. Ya, pertidaksamaannya diubah dulu ke persamaan untuk mencari titik koordinat. Oke, setelah titik ditemukan, menggambar grafik. Betul? Menggambar grafik. Ditulis? Menggambar grafik. Grafik pertidaksamaannya ya, yang diperoleh. Setelah menggambar grafik, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian? Uji titik. Kalau dia benar, berarti kalau ya dalam himpunan penyelesaian. Kalau dia benar, dia di dalam. Kalau dia salah, di luar. Begitu. Oke, yang keberapa sudah? 4. Yang kelima, bagaimana yang kelima? Menentukan titik pojok. Ya. Atau garis selidik. Boleh dengan titik pojok atau garis selidik. Sudah? Ya, setelah menentukan titik pojok, dimasukkan ke fungsi tujuan. Titik pojoknya dimasukkan ke fungsi tujuan untuk menentukan apa? Nilai optimum. Ya, itu yang terakhir berarti. Jadi titik pojoknya dimasukkan ke fungsi tujuan atau fungsi apa? Objektif. Ya. Dimasukkan ke situ nanti akan ketemulah nilai optimum. Nilai optimum bisa maksimum, bisa minimum. Ya, itu untuk kesimpulan kita. Nah, bersiap untuk post-test. Silakan Chromebook-nya dikembalikan dan duduknya kembali seperti semula. Siapkan kertas 1 lembar. LKPD-nya juga dikumpulkan. Iya. Iya, betul. Modulnya juga, bukunya juga. Chromebook-nya ditaruh di bawah aja. Iya, betul. Dan kita akan post test. 10 menit cukup ya, post test. Kembali duduknya, duduknya kembali. Bisa aja. Ya, ini post testnya. Siap, ya silakan di kertas 1 lembar ya. 10 menit cukup ya. Nah, soalnya 1 aja. Silakan 10 menit. Nama dan kelasnya ditulis.
10. Keuntungannya di budget, nah terus yang nentuin persennya tuh dibagi sama modal Iya. ini atau modal yang lain semuanya? Yang enggak yang ini. Ini Mhm. bukan modal ini kan? Bukan Nan. Iya bukan. Tapi kok banyak banget. Saya nggak usah. Makanya kan kalau ibu dikali modal ini dapatnya nanti yang tadi 1.600. Pakai inilah. Ini kan terus kan dimasukin ke sini. Iya. Dapatnya ini. Heeh. Nanti ini jadi 5%. Ini di oh. Ini berarti pakai ini coba. Ya, ini enggak mungkin.
Dua menit lagi ya. Ya. Benar.
Oke, kita lanjutkan refleksi hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Apa yang paling disukai dari proyek? Presentasi. Wah. Membuat Canva. Dari Canva kalian bisa buat apa aja ya? Udah. Jadi bisa template gratis tapi berbayar tapi gratis gitu ya? Berbayar tapi gratis gimana ya? Kalau gratis. Oh, pokoknya karena dia pakai template pendidikan, jadi yang bagus-bagus bisa kalian gunakan. Bisa untuk pelajaran lain. Bagus-bagus PowerPoint-nya beneran. Keren, hebat. Ya. Ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sudah habis ternyata slide-nya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya materi matriks, ya, nanti bersiap. Dan untuk hari ini saya cukupkan. Kita bersiap untuk berdoa. Silakan bukunya ditutup, dirapikan mejanya. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Dinar dipimpin untuk berdoa. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi, kalian hebat, kalian luar biasa, dan saya yakin nanti untuk selanjutnya pun akan lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.